Hadirin dipersilakan duduk kembali. Hadirin kembali hening. Selamat Hari Kemerdekaan. 77 tahun kita mendaulat, diri kita sudah merdeka. Euforia tiap tahun merebak ke seluruh Nusantara. Seketika kita bangga memakai atribut negara. Sang saka merah putih diusung tinggi ke angkasa. Para petinggi sibuk berlaga di depan media massa. Tapi apa kita paham apa itu arti kata merdeka? Apa benar bangsa ini sudah benar-benar merdeka? Apa bukti bahwa kita sudah merdeka? Apakah merdeka adalah menang melawan penjajah seperti yang ditulis dalam buku sejarah? Atau apa karena tanah kita tercipta dari darah para pendahulu kita? Lalu sekarang apa yang kita lakukan untuk menghargai semua jasa-jasa mereka? Sebagian besar generasi kita bahkan tidak tahu nama mereka. Para veteran tidak terurus, mereka terpaksa meminta-minta. Jas merah cuma status di sosial media. Kita tidak pernah bangga akan budaya yang kita punya sampai diambil oleh tetangga sebelah kita. Kita pemberani dan bahaya di dunia maya. Mengkritik lewat sosial media, pukul habis dengan segala artikel dan liputan berita di dunia nyata. Bahkan kita tidak peduli dengan orang-orang di sekeliling kita. Kenapa generasi kita begitu cemas jika mereka tidak menggunakan merek handphone yang sama? Kenapa kita membunuh saudara atas nama Tuhan yang kita puja? Kenapa asing menguasai sumber alam kita? Kenapa kita tidak bisa melakukan apa-apa? Kalau memang kita sudah merdeka, kenapa nasib petani belum juga sejahtera? Kenapa kita bicara Papua baru setelah isu Tolikara? Kenapa bahkan kita tidak tahu ada gerakan bernama Free West Papua? Itu terjadi di depan mata, kita tidak melakukan apa-apa. Kenapa korupsi dapat remisi, narkotika dihukum mati? Kenapa kita selalu benci dengan sesuatu yang tidak kita pahami? Kalau memang kita menganut Bhinneka Tunggal Ika, kenapa kita harus memaksakan semuanya menjadi satu warna? Kenapa? Terlalu banyak pertanyaan, terlalu sedikit yang mencari jawaban. Para ahli agama mabuk dalam peran mereka sebagai Tuhan. Politisi jadi pecandu narkoba bernama kekuasaan, dan kita larut dalam omong kosong persatuan tapi menolak perbedaan. Apa benar kita sudah merdeka? Karena rasanya kita masih menjadi budak kesombongan yang terlena oleh sejarah. Orang yang kita lihat di dalam kaca jelas masih terjajah. Tidak ada siapapun yang bisa memerdekakan mereka kecuali diri kita. Merdeka Indonesia. Ini adalah negeri para raja-raja, tempat di mana semua mimpi bisa menjadi nyata. Kita sudah punya semua, kita cuma perlu buka mata. Kita dilintasi oleh garis khatulistiwa. Hutan kita ini paru-paru dunia. Berbagai macam budaya kita miliki, ratusan bahasa, tapi tetap bisa duduk bersama, minum kopi, berbagi cerita. Tapi nampaknya semua hal-hal itu sudah pergi. Hal-hal hebat yang kita tahu tentang bangsa ini seperti hanya imajinasi. Karena kita tidak peduli dan kita lupa akan jati diri kita sendiri. Kemana ramah tamah? Kenapa generasi kita jadi pemarah? Kemana rasa bangga bahwa kita ini orang Indonesia? Kemana hilangnya akses Bhinneka Tunggal Ika? Apa itu Nusantara? Jas kita pink, bukan lagi jas merah. Alam kita dibabat hingga keropos. Pelaku pembakaran hutan masih bisa lolos. Pribumi jadi jongos. Pertama
menolak, dapat duit. Oke bos, media takkan mengekspos nasionalisme hilang bagai mitos. Kepedulian kita itu omong kosong jika hanya di medsos. Apa yang akan kita jelaskan ke generasi berikutnya? Bahwa satu-satunya warisan yang kita tinggalkan adalah hutang untuk mereka, cerita tentang binatang yang sudah punah, sumber daya alam kita yang dijarah, budaya yang sekarang perlahan mulai sirna. Kita lupa bahwa kita semua terlahir berbeda. Perbedaan itu adalah sesuatu yang kaya, bukan seharusnya diperuncing lalu jadi masalah, lalu kita benci sesama. Atau mungkin Indonesia bisa jadi hanyalah sebuah sejarah. Kita perlu lebih dari sekedar kaca untuk tahu siapa diri kita sebenarnya. Kita perlu buka mata dan cross check kembali semua fakta sejarah. Kita harus mulai berlaku adil untuk sesama. Ini tidak bisa menunggu, harus dilakukan sekarang juga. Kita harus bergegas untuk berubah atau akan ada yang terlepas. Papua punya emas, kenapa Jakarta yang punya Monas? Kenapa ASI menguasai 90% titik migas? Kita petani paling hebat, tapi kita masih mengimpor beras. Kita sibuk salahkan petinggi tapi tidak diri kita sendiri. Kita tidak teredukasi karena definisi TV berubah menjadi televisi. Mereka manipulasi semua informasi, miskomunikasi, mulai ada api, konflik mulai terjadi dan boom, kita jadi generasi yang tak peduli. Kita terpecah dan terbagi. Kita sibuk dominasi untuk perkaya diri sendiri. Ini tidak bisa terus terjadi. Kita harus beraksi, mulai revisi sudut pandang tentang negara ini dimulai dari diri sendiri. Sing-singkan lengan baju dan bergerak maju, bahu membahu gotong royong untuk bisa melakukan sesuatu. Mulai sekarang tidak ada aku, tidak ada lagi kata kamu. Karena untuk bisa berubah, kita semua harus bisa menjadi satu. Merdeka.